Dan dia bilangnya bahwa Marquez itu bukan alien lagi, dia adalah apa? Bukan alien, siapa dong itu? Power Ranger. Maksudnya, halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Towi GP. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pecco Bagnaia lagi, tentang persaingan ketat dari pembalap lain di tahun 2025. Seperti apakah? Mari kita bahas. Ya, Pecco juga bersaing dengan tim, maksudnya dengan rider-rider Yamaha ya. Yamaha ini kan ya ada perkembangan lah ya, lebih baik daripada Honda yang kayaknya ya gitu-gitu aja gitu, belum ada perkembangan, bahkan ridernya aja malah ngamuk-ngamuk gitu ke siapa, ke Honda, karena ya begitu doang gitu, maksudnya belum ada inilah. Tapi kalau dari Yamaha nih udah mau pakai mesin V4 dan pembalapnya Quartararo yang berpotensi bisa sangat merepotkan nanti ya Pecco, karena mulai bangkit nih siapa Quartararo, karena dia juga kan tadinya mau pindah ke Trackhouse atau ke mana itu ya, tapi karena dia percaya dengan proyeknya Yamaha, dia yakin ini dia bisa ada di barisan depan lagi untuk tahun ini gitu. Apalagi M1 kan sudah perbaiki ya, dia udah pakai insinyur dari Eropa, terus tim test rider siapa namanya Mas Agus yang masuk jadi test rider, dan banyak insinyur yang digonta-ganti, insinyurnya masuk yang Eropa. Jadi Yamaha pakai cara kerja Eropa gitu. Jadi dia ingin bangkit ya harus mengambil Eropa, karena harus mengubah cara kerja agar ya khususnya begitu terus kayak Honda gitu ya, pengamannya lambat ya, mana bisa bersaing dengan di barisan depan, apalagi sama Ducati yang superior sekali di musim-musim sebelumnya. Jadi itulah gitu ya, Pecco juga harus mewaspadai ini namanya siapa, si Fabio Quartararo, karena dia ini termasuk rider yang top juga gitu ya, dan dia pernah juara dunia juga. Daripada itu ya harus mewaspadai ya, Quartararo ini akan sangat menarik persaingan antara Pecco dan Quartararo jika jika balap nih motor Ducati sama motor Yamaha nih tahun ini nih, siapa nih yang menang gitu ya, karena pastinya penasaran ya, apakah M1 ada kemajuan ataukah masih kalah sama Ducati. Kita akan lihat nanti di musim ini seperti apa gitu ya, Pecco sama motor Yamahanya Yamaha, ridernya Quartararo, apakah bisa nanti untuk melawan Ducati. Pastinya Pecco juga harusnya sih ya masih bisa gitu, karena ya jelas Ducati masih superior, dan tapi tetap saja harus diwaspadai ini si Quartararo ini, dia gaya balapnya juga beda gitu ya. Dia bisa menyalip 2-3, kalau nggak salah waktu tahun berapa tuh dia bisa nyalip 2-3 orang dalam sekali tikungan gitu ya. Itu tuh gacor tuh gitu si Quartararo. Tapi ya jelas kita akan lihat bagaimana persaingan nanti gitu ya. Selanjutnya adalah tim-tim satelit gitu ya. Tim-tim satelit juga akan diwaspadai oleh Pecco. Utamanya adalah tim-tim satelit dari VR46 ya, dari Pramac dan juga Gresini Racing ya. Walaupun karena Pramac kan pindah dari Ducati ke Yamaha ya. Tapi kan Yamaha kan lagi berkembang. Mungkin kalau bergabungnya ke Honda, Pramac ya sulit juga gitu ya maksudnya. Tapi kalau ke Yamaha kan lagi berkembang gitu ya, makanya kan Yamaha nambah tim satelit supaya dia bisa bersaing dengan tim yang elit gitu, yang tim yang udah gacor gitu ya. Daripada itu ya harus diwaspadai Pramac ini ya, dan dengan pembalap seperti Miguel Oliveira dan Jack Miller. Miguel Oliveira ini kan ada potensi untuk jadi merepotkan juga Pecco, karena dia adalah termasuk rider yang berpengalaman ya dari KTM, terus ke Ducati pernah nggak ya, pokoknya pengalaman aja ini si Miguel Oliveira yang adalah ponakannya Ronaldo gitu ya. Daripada itu ya harus diwaspadai juga nih ke Pramac, bisa aja merepotkan di barisan depan seperti itu ya. Selanjutnya adalah Gresini Racing dan juga VR46, karena Gresini Racing juga punya rider muda Family Aldeguer, ditambah dengan yang udah pengalaman, yang udah senior, dan Alex Marquez ya gitu, kakaknya Marquez. Tentu saja akan merepotkan, terutama terutama Alex Marquez yang pastinya bisa merepotkan Pecco gitu ya, karena
banyak drama-drama gitu, banyak yang bilang bahwa dua Marquez bersaudara ini ngerecokin Peko gitu ya. Apalagi waktu Alex Marquez jatuh sama Bagnaia kan, wah udah serangan ke Alex tuh udah kayak serangan apa tuh, serangan tombak serangan pedang itu ya. Maksudnya serangan di sosial media. Daripada itu ya pastinya akan merepotkan lah Alex Marquez ini. Tapi kalau Velman Aldeguer ya masih muda ya, masih perlu adaptasi lah dia dengan MotoGP seperti itu. Tentunya dari VR46 Peko juga harus mewaspadai, karena kenapa? VR46 selain Morbidelli gitu ya, Morbidelli kan diselamatkan oleh Valentino Rossi masuk ke timnya. Tapi yang Morbidelli sih menurut gue sih ya akan ya begitu aja ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk Fabio Di Gio Antonio ini berpotensi bisa sangat ngerecokin Peko. Karena kenapa? Dia pakai motor spek GP tahun 2025. Jelas gitu ya. Siapa Fabio Di Gio ini akan sangat merepotkan karena dia pakai motor spek yang sama walaupun dia di tim satelit, tapi kan dia pakai motor yang spek sama seperti itu. Walaupun sekarang kondisinya Di Gio ini lagi operasi dan dia akan menunggu pemulihan, tapi potensi untuk potensi ketika dia balik lagi dia harus bisa perform harusnya, karena kan dia pakai spek 25 dan dia bilangnya bahwa Marquez itu bukan alien lagi, dia adalah bukan alien, siapa dong gitu, Power Ranger gitu. Maksudnya nggak sehebat dulu gitu Marquez. Tapi kan kita akan lihat bagaimana si Fabio Di Gio ini melawan Marquez dan juga Peko ya di tahun ini gitu, akan sangat seru seperti apa nanti. Tentunya selanjutnya adalah perubahan regulasi. Jelas perubahan regulasi akan membuat pembalap akan mengubah strateginya. Seperti regulasi sprint gitu ya, atau regulasi tapi kalau regulasi besar-besaran sih tahun 2027 kalau nggak salah. Maksudnya perubahan regulasi ya seperti Peko yang kedatangan Marquez ya, itu juga kan harus bisa bersaing ya. Perubahan itu kan ya perubahan dari segi rider, dari segi mungkin race-nya atau seperti apa, itu habis bisa adaptasi Peko ya. Karena persaingan dari semua rider top-top dan yang muda ini kan akan sangat mengancam Peko gitu. Daripada itu kan harus Peko ini harus bisa adaptasi dengan regulasi perubahan yang akan terjadi nanti di balapan maupun tentang rider yang datang di satu pedok dirinya. Seperti apa nanti kita akan lihat, sangat seru kali ya. Daripada itu selalu ke channel gua untuk melihat analisa yang paling akurat dan menghibur. Daripada itulah kalian jangan lupa subscribe dulu loncengnya, subscribe dulu baru nyalain loncengnya, oke? Tentunya agar Peko bisa untuk bersaing dengan rider lain, pastinya harus pengaman motor Ducati juga harus dikembangkan lagi biar lebih gacor dan gacor gitu ya. Jadi seperti itu. Karena Ducati ini kan insinyurnya di Gigi Daligna, karena insinyur ini tuh bisa tahu fairing motor, terus winglet, terus sasis, terus komponen mesin atau apa gitu ya, yang membuat motor Ducati ini justru lebih superior ya. Karena proses Ducati kan dari tahun 2000 dari tahun 2000 sampai sekarang, insinyur di Gigi Dalinya ini sangat kompeten ya dalam membuat pengembangan motor. Daripada itulah pabrikan lain yang cuma terjebak zona nyaman, yang pada akhirnya kayak Honda gitu ya, pada akhirnya ketinggalan kereta jauh banget ya gitu ya. Daripada itu Ducati sangat superior dan ridernya juga, motor ini bisa beradaptasi dengan semua rider. Daripada itu Peko harus bisa nih, karena dia lebih pengalaman dan juga lebih mengerti tentang motor Ducati. Dan kita akan lihat motor yang sangat gacor ini apakah bisa gitu ya Peko mengalahkan Marquez dengan motor yang sama seperti itu. Tentunya Peko juga harus fokus pada dirinya sendiri, jangan terpengaruh oleh persaingan. Itulah kuncinya agar Peko ini bisa juara dunia dan juga mengalahkan saingan-saingannya yang lain, terutama Marquez yang nampaknya akan bangkit kembali gitu ya. Karena untuk menjadi seorang jurun itu perlu untuk tidak terpengaruh, karena makanya kan Peko waktu itu dia sama Martin tuh kayak ya baik-baik aja, diam-diam baik gitu ya, harmonis aja gitu. Jadi dia itu sebenarnya tuh dia tuh nggak mau dengerin ocehan orang-orang apalagi orang-orang yang nyerang dia gitu, fansnya Marquez terutama gitu ya. Dan tekanan dari pihak lain gitu ya,
Dia itu fokus pada dirinya sendiri, bagaimana caranya untuk mengalahkan saingan-saingannya, terutama Marquez, Martin. Jadi dia tuh dia tenang, tapi walaupun tenang dia tetap aja kena sama Oppo Tardozzi, karena ya itu Raider itu ya kayak boleh tenang, boleh Raider itu nggak boleh memberikan jalan atau nggak boleh ngalah ketika balap, harus agresif, harus menang juara satu. Itulah kalau di luar lintasan mungkin Peko bolehlah santai gitu ya, tapi kalau di balapan utama harus benar-benar sadis gitu, harus benar-benar juara satu dan agresif seperti itu. Dan dia harus bisa fokus pada diri sendiri, itu artinya Peko harus bisa perform, artinya dia harus konsisten. Tidak tahun sebelumnya, tidak tahun kemarin 2024 dia tidak konsisten di sprint dan jatuh. Daripada itu tantangan ini buat Peko nih ya, dia harus mengelola performanya sendiri dan dia jangan terganggu sama persaingan yang banyak ini. Kalau tidak, kalau dia terpengaruh war dari pembalap muda, pembalap senior, apalagi ini Marquez gitu, dia harus bisa menjaga performanya supaya dia ini bisa mengalahkan saingan-saingannya ya, terutama Marquez yang bisa mengambil juara dunia lagi untuk di tahun berikutnya, karena sudah lama ya Marquez tidak juara dunia, berapa tahun dia nggak juara dunia lagi. Daripada itu tantangan besar buat Peko Bagnaia. Tentunya selanjutnya adalah peran penting Ducati untuk mendukung tim ya, walaupun Peko ada di tekanan gitu, walaupun dia ditekan oleh mungkin secara tidak langsung sama Ducati karena kedatangan Marquez, tapi tetap saja pastinya disupport penuh sama tim Ducati ya, karena Peko adalah rider utama dan kapten di tim Ducati ini. Daripada itu ya, pastinya tim Ducati akan mensupport Peko dengan sangat sangat bisa gitu, sangat bisa lagi. Maksudnya support penuh pastinya akan dilakukan oleh tim Ducati, disebabkan gitu ya, ingin sekali pastinya rider utama ingin jadi juara dunia. Jikalau nanti Peko kan misalnya dia bisa kalah perebutan Jordan sama Marquez ya, bisa ada potensi ditendang sama tim Ducati. Daripada itu kan karena kita kalau tim itu kan pastinya dia melihat performa rider, apalagi punya nama besar ya, bisa aja ya dipertahankan yang bisa perform. Daripada itu kan Peko nih harus bisa membuktikan diri kepada Ducati bahwa gua ini adalah rider terhebatnya Ducati dan tidak ada yang bisa menggantikan gue di sini gitu ya. Maksudnya daripada itulah harus bisa mengatasi tekanan dan juga support penuh dilakukan, dan Peko harus buktikan itu ya. Daripada itu, seperti apa menurut kalian tentang siapakah? Daripada itu, begitulah kelas para raja ini sangatlah ketat. Daripada itu, siapa yang akan menjadi juara dunianya menurut kalian? Apakah Peko ya, karena Peko sudah lama di Ducati, apakah Marquez yang akan bangkit kembali dari keterpurukannya di tahun di era Honda? Seperti apa? Silahkan komen di bawah. Persaingan sangat ketat di kelas para raja ini, dan juga siapa yang akan menjadi juara dunia, berpotensi lebih kuat untuk juara dunia itu siapa? Apakah Marquez? Apakah Martin? Apakah Peko pastinya ya, yang sangat pengalaman di Ducati? Atau apakah rider yang Martin yang baru masuk Aprilia, atau KTM yang KTM agak sulit lagi bangkrut gitu ya. Maksudnya atau siapa? Karena mengerucut inti kan pastinya banyak yang menduga Marquez sama Peko ya. Siapakah yang akan Jordan? Silahkan tulis pendapat kalian, komentar kalian di bawah ini. Oke, kita sharing-sharing aja. Oke, daripada itu, untuk mendukung channel ini, supportlah gua dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Komen yang menarik tentang perebutan juara dunia seperti apa, dan juga subscribe juga loncengnya. Subscribe, bacaan subscribe, loncengnya juga kalian nyalakan ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap gua upload video baru yang lebih wow lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sehat-sehat untuk semua. Sampai jumpa kembali di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.